Kepada yang membawakannya kami persilahkan untuk naik ke panggung. Yang akan membacakan puisi Fajar Yuniati dari SMP Muhammadiyah 5 dan Marfuah dari UHAMKA. Kepada Fajar Yuniati dan Marfuah, saya silakan. Mari kita tepuk tangan untuk kedua saudara kita yang membacakan karya seni mereka di hadapan kita. Kotaku, kota Tangerang. Kota luas dan sederhana. Sawah, pasar tradisional ada di mana-mana. Tapi itu dulu. Kotaku sekarang amatlah berbeda. Mal-mal berdiri di mana-mana. Meski niat membangunnya mal-mal itu agar kotaku maju pesat. Tapi itu salah. Banyak orang papa malah menderita karena tempat tinggal dan pasar dihancurkan, digusur dan dirampas. Lalu kemana lagi mereka akan mencari nafkah untuk keluarganya? Terima kasih. Masjid kampung kita, karya Syarif Hidayatullah. Masjid tua kampung kita, siapa yang jaga? Wilayah tua-tua telah tenggelam dalam daging sejarah dan yang dulu telah cahaya. Oh ya Tuhan, ini cepat musim kembali, seperti baru kemarin hujan, lalu kemarau meninggalkan baunya. Sementara kenangan mengalir dalam surat tentang sungai Tadarus yang melepas selaras kesunyian. Dari lantainya retak, aku mencium bau sejarah dan kubah seperti pisau tumpul menusuk cakrawala. Dengan firman Tuhan, aku ketuk pintu-pintu yang terbuka. Tapi tak ada yang keluar kecuali kepala yang ditumbuhi. Masjid tua kampung kita, siapa yang menjaga? Jika setelah badan ini menjelma air mata, masihkah firman Tuhan mengetuk pintu yang terbuka? Terima kasih kepada Fajar dan Marfuah yang telah membacakan karya seninya. Orang bilang
budaya dan manusia dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Budaya ada karena ada manusia. Budaya menunjukkan bahwa ada langkah manusia, dan budaya ini menunjukkan bahwa manusia-manusia yang hidup ini telah menorehkan sejarah hidup, sejarah dalam perjalanan hidupnya. Namun seringkali hidup kita keluar dari budaya kita sendiri, karena kita sendiri tidak memiliki kampung yang menjadi basis untuk menghidupkan budaya. Kita hidup terpencar seakan kita sendirian. Akhirnya diri kita menjadi budaya yang menjadi tolak ukur untuk hidup kita. Karena diri menjadi tolak ukur untuk budaya, maka setiap orang memiliki norma masing-masing untuk memperhalus budi pekertinya. Karena itu, Dewan Kesenian Tangerang berpikir jauh ke depan. Di tengah kota Tangerang, kota yang menjadi basis bandara internasional, Dewan Kesenian memikirkan tentang kampung budaya, kampung yang menjadi basis untuk pergerakan dan perkembangan budaya, sehingga budaya yang nanti berkembang itu akan memperhalus budi bahasa, akan membimbing dan menuntun hidup masyarakat Kota Tangerang, sehingga masyarakat Kota Tangerang menjadi masyarakat yang berbudaya. Karena itu, selanjutnya kita melangkah ke acara berikut, yaitu penandatanganan kerjasama realisasi kampung budaya dan survei masyarakat peduli budaya. Karena itu, kami minta kesediaan Bapak Sujarwo, Bapak Enawar, dan Bapak Medi Kesesi untuk naik ke atas panggung. Sebelum turun, saya todong dulu ketiga Bapak ini, kita wawancara sebentar ya. Pak Medi, ini penandatanganan kerjasama realisasi kampung budaya dan survei masyarakat peduli budaya. Kalau boleh saya tanya, apa yang ada dalam benak Pak Medi sehingga penandatanganan kerjasama ini harus dilaksanakan di Dewan Kesenian Tangerang ini? Ya, sesungguhnya bahwa kampung halaman kita tentu yang hari ini kita pijak, yang hari ini kita singgahi. Namun hari ini bahwa kita sebetulnya ada dalam ketimpangan. Satu sisi kita dalam ingin menyelamatkan budaya-budaya yang ada. Satu sisi ada teman-teman kita dari Sirkus Presuri, dia sudah lama mendengungkan bahwa kampung halaman kita, ayo coba kita bangun.
kampung halaman yang ramah anak, ramah sepeda, ramah segala macam. Inilah kita mau coba deklarasikan kerjasama Dewan Kesenian Tangerang, Komite Sastra berniat adalah tentu tidak bisa jalan sendiri, mengajak dengan Sanggar Setinggil untuk bisa melakukan pemetaan kampung yang masih punya nilai-nilai bersejarah budaya. Inilah yang bisa kita petakan nanti ke depan, bahwa kita bisa tunjuk ini kampung budaya ke depan adalah seperti ini. Entah nanti kepentingan Pemda, entah itu jadikan sebagai aset wisata atau apapun nanti ke depannya. Lalu yang berikutnya adalah kita mau mencoba melakukan langkah-langkah konkret dengan melakukan survei. Sebetulnya hari ini masyarakat hari ini senangnya apa, sukanya apa, jalan-jalannya kemana sebetulnya. Hari ini kita tidak tahu kita masyarakat hari ini. Selanjutnya saya tanya kepada Bapak Sujarwo sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang. Apa yang mendorong Bapak sampai Bapak mau tanda tangan ini sih? Pak Medi bilang tanda tangan ini, tapi Bapak mau tanda tangan. Bapak kan penanggung jawab ya Dewan Kesenian Kota Tangerang. Kira-kira apa yang mendorong Bapak sehingga Bapak mau tanda tangan ini? Baik, terima kasih. Sebagaimana diniatkan, perlunya kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Komite Sastra Dewan Kesenian Kota Tangerang bersama dengan Pak Sanggar Setinggil pimpinan Bapak Enawar berkeinginan untuk mewujudkan adanya suatu wilayah yang bernama Kampung Budaya. Kalau kita lihat dari nuansa istilah itu sendiri, Kampung Budaya, tentunya ingin mewujudkan adanya suasana perkampungan yang masyarakatnya mempunyai atau memiliki moralitas yang tinggi dengan nilai-nilai budi dan daya tiap insannya. Jadi dalam hal ini tentunya apa yang terwujud dalam Kampung Budaya itu merupakan hasil cipta, rasa, dan karya dari setiap manusia atau insan yang menghuni di wilayah tersebut. Dengan demikian akan terlihat tatanan masyarakat yang tidak menyimpang dari norma-norma budaya, etika, dan agama. Jadi saya sangat memberikan dukungan kepada Komite Sastra bersama dengan Sanggar Setinggil yang mempunyai tujuan mulia ini. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud dalam waktu yang relatif, artinya kita berusaha secepatnya, namun semua itu hanya Tuhan jualah yang akan menentukan usaha kita bersama. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada Komite Sastra bersama komite dengan Sanggar Setinggil untuk merintis, untuk melaksanakan cita-cita ini sampai terwujud sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih, kami ucapkan selamat. Dan berikut saya tanya kepada Bapak Dekan kita ini ya. Bapak ini seorang dosen, berkarya di perguruan tinggi kan gitu. Perguruan tinggi itu belajar yang tinggi-tinggi semua Pak, yang mengisi kepalanya semua. Tapi kok Bapak mau bergelut lagi kembali ke kampung itu sih? Kira-kira apa yang mendorong Bapak sampai Bapak ini kerjanya di perguruan tinggi tetapi mau membangun kampung budaya? Terima kasih. Yang tinggi itu tidak bisa disebut tinggi kalau yang rendahnya tidak ada. Dan saya yakin kepala akan tegak kalau kakinya berasap. Ketika Pak Medi menawari konsepsi kerjasama tentang memunculkannya kampung budaya, lagi-lagi saya yes. Saya ini memang yesan, apalagi itu adalah hal yang positif. Namun agar yes saya tidak tercabik dalam kelupaan dan lain-lain. Agar ya saya konsisten. Nampaknya memang akan ada banyak yang perlu diratifikasi di balik penandatanganan yang hanya sepersekian menit itu. Ketika Pak Medi mengajak seperti itu, di kepala saya, Pak Medi sedang berhasrat ingin menjadikan kota Tangerang
sebagai kota yang memiliki akar budaya dan kemudian diaksentuasikan kembali, dikuatkan kembali agar kota Tangerang memiliki identitas yang kuat sehingga dalam pergaulannya dengan kota-kota dunia sebentar akan muncul, kota Tangerang bisa survival. Dugaan itu yang ada di balik yes saya. Dikorelasikan kemudian dengan pekerjaan saya di perguruan tinggi. Kebetulan di perguruan tinggi itu ada beberapa, sebut saja ada beberapa pilar pokok. Yang pertama pendidikan, kedua penelitian, ketiga pengabdian kepada masyarakat, dan keempat IKA atau Al-Islam Muhammadiyah. Dari dua ranah tadi, penelitian dan pengabdian masyarakat, nampaknya justru perguruan tinggi memiliki ruang untuk bisa bergerak dengan masyarakatnya untuk membangun bersama-sama. Kira-kira ingin seperti apa Kota Tangerang? Hanya saja perlu saya ingatkan di forum ini, memunculkan kota budaya di Kota Tangerang yang begitu beragam-ragam tidak sederhana. Debatable tentang budaya apa saja ini tidak akan pernah kelar. Oleh karenanya perlu ada rapat-rapat. Terus kemudian, apakah yang dimaksud kampung itu desa, kecamatan, atau satu kota kita bikin kampung? Sehingga di setiap sudut ada pos-pos budaya, ada terminal-terminal budaya sesuai dengan hegemoni masyarakat yang ada di singgah di sana. Atau satu RT, satu RW, atau bahkan mungkin beberapa tetangga saja. Ini juga perlu kajian. Oleh karenanya saya sepakat kalau kemudian peristiwa kerjasama ini yang mencoba membuat Kota Tangerang memiliki identitas yang kuat untuk bersaing di kota-kota besar internasional, saya sepakat kalau diawali dengan research atau penelitian. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kalau saya boleh simpulkan, maaf untuk ketiganya. Ini orang gila ya. Orang-orang gila tiga ini. Gila kenapa? Ketika orang semua ini mau hidup di apartemen, mau kota modern, tapi mereka malah mau membangun kampung di dalam kota. Ya. Tetapi kegilaan ini telah membuat mereka ini sebagai satu bentuk kritikan untuk kita semua bahwa kita harus kembali kepada budaya kita, kembali kepada identitas diri kita. Kemajuan tidak diukur dengan modernitas yang berbau barat. Kemajuan bagaimana kita menunjukkan identitas diri kita agar kita dikenal dan diakui. Terima kasih untuk bertiganya. Semoga perantangan ini melahirkan Tangerang yang berbudaya. Dan berikutnya kita melangkah ke acara berikut, ke acara HIV. Ketika saya membaca susunan acara ini HIV, apa yang membawakan di forum seperti ini orang yang berpenyakitan, penyakit yang menakutkan. Tapi ternyata HIV bukan penyakit, tapi HIV Haru Independent Voice. Seperti apa penampilannya? Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah.
Apa temanya sekarang ini kangen. Temu kangen aja. Membaca kota lewat kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kepada Haifez, sebentar, jangan turun dulu. Namanya siapa ini? Saya Haru Independent Voice. Namanya? Riko. Riko di situ Riko. Riko, kenapa kasih nama HIV? Riko, kenapa
kelompok ini dikasih dengan nama HIV untuk mendapat simpati atau gimana ini? Bukan kelompok, kita ini sendiri independen. Jadi Haru itu panjangan dari nama saya Hariko Utama, dan independen voice, jadi suara kebebasan saya sendiri. Suara independen, suara kemandirian, suara kebebasan, suara kemerdekaan, suara hati. Ya begitu deh. Iya, suara hati, suara kebebasan. Kalau Gs Rendra mengatakan seniman itu orang yang berumah di atas angin, artinya dia tidak dikekang oleh siapapun, dia bebas untuk bersuara, bebas untuk berkata-kata, karena apa yang dia katakan bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk sebuah nilai seni yang baik untuk semua orang. Orang bilang nilai seni untuk bonum comune, kebaikan untuk semua orang. Karena itu jarang seniman itu ditangkap karena dituduh fitnah atau pelecehan, karena memang pada hakikatnya seniman itu orang yang berumah di atas angin, tidak disentuh oleh siapapun, termasuk Pak Medi juga tidak disentuh oleh siapapun karena seniman. Oke, berikutnya kita akan nanti menyaksikan permainan perkusi dari kelompok perkusi Tangerang. Nama siapa yang menjadi ketuanya nih? Komandannya di sini siapa ini ya? Ya, perkusi setia dengan alat-alat yang seperti ini. Ketika dari tadi kelompok band yang bagus-bagus dengan drum, dengan keyboardnya tampil, tapi kalian masih mau dengan tampil dengan barang-barang seperti ini. Apa sih yang mendorong kalian untuk mau tampil dengan barang-barang kayak gini? Jadi ini ya, kalau menurut saya ini adalah alat musik masa depan. Nanti ketika semua sudah hancur, listrik nggak ada, yang dimainin nanti kita balik lagi ke zaman dulu.